dari masalah aku, itu kan menjadi ada banyak orang yang punya masalah yang sama kan. Nah di situ aku kayak mikir gimana aku bisa nolong orang-orang itu, gitu aja sih. Dan kalau misalnya untuk dari segi bisnis, berarti banyak banget market yang emang ngalamin masalah yang sama kayak masalah kita, gitu. Kalau misalnya omset itu sekitaran sekian M. Cuma kalau misalnya produk terjualnya itu mungkin 10.000 sampai 20.000 piece per bulan. Kenapa bisa yakin? Ya berani aja sih, berani nekat aja sih. Kayaknya banyak banget, maksudnya entrepreneur yang aku temuin, dan mungkin aku look up-nya sama cewek-cewek kali ya, entrepreneur, jadi businesswoman. Dan aku ngelihat kenapa mereka bisa sukses, salah satunya aku cewek berani banget. Mungkin lebih berani dari aku. Pencapaiannya mungkin dari segi ini kali ya, kayak kita tuh udah, karena kita fokusnya tuh di membantu orang supaya kulitnya sehat, terutama dari jerawat karena permasalahan aku. Kayak kita udah bantu kayak puluhan ribu orang buat sembuh sih, gitu. Nama aku Valencia Natania, tapi mungkin lebih dikenal Valencia Harlet sekarang. Iya, terus sekarang aku brand owner atau founder dari Harlet Beauty. Itu adalah bisnis skincare lokal, terus sekarang usianya 27. Iya, kalau nggak salah 27 ya. Sekarang usianya 27 udah punya bisnis skincare juga. Itu waktu awal bikin bisnis tahun berapa Kak? Tahun awal banget kalau misalnya Harlet Beauty itu tahun 2018. Tapi sebelumnya tuh aku pernah kayak jadi reseller juga. Udah jadi reseller skincare gitu. Tahun? Dari aku umur 19 tahun. Kenapa pilih jadi reseller skincare Kak? Produk lain gitu. Dulu itu kan aku student exchange ke Korea. Terus aku ngeliat kalau di Korea tuh kayak keren banget karena banyak banget produk-produk skincare lokal, terus orang lokalnya tuh suka kan, sampai dia mendunia. Kayak maksudnya si Korea itu diakuin oleh dunia kalau produk mereka bagus banget. Nah waktu itu di Indonesia kan kayak belum ada skincare yang gimana-gimana gitu, produk lokalnya belum terlalu banyak. Nah aku kayak ngerasa kayaknya bisa nih suatu saat Indonesia tuh punya produk skincare yang bagus, terus harganya juga affordable. Karena waktu itu Korea kan harga mahal banget, sekitar 300 sampai 500 ribu kalau dibawa ke Indonesia. Gitu sih awalnya aku terinspirasi banget dari Korea. Terus akhirnya aku pas pulang ke Indonesia, kebetulan juga ada teman aku yang kerjanya tuh kayak di bidang skincare gitu. Jadi dia nawarin aku buat jadi resellernya. Awalnya itu. Sebenarnya perjalanannya panjang sih. Jadi dari aku jadi reseller, terus aku belajar tuh tentang kayak skincare, tentang dunia kecantikan. Nah, pas di situ juga, pas aku balik ke Korea dan aku jadi reseller, aku tuh lepas dari salah satu krim klinik kan. Nah, tiba-tiba muncullah aku jerawatan banyak banget, mulai dari satu, terus satu muka. Nah, dari situ aku sempat berhenti jadi reseller, karena aku ngerasa, kok aku sendiri jerawatan, sementara aku harus nolong orang lain buat sembuh dari jerawat. Jadi aku kayak nggak pede banget. Nah dari situ aku mulai belajar tentang formulasi sama tentang skincare. Jadi aku belajar dari YouTube pertamanya. Dari YouTube, terus mungkin dari Google, sama akhirnya aku belajar formulasi dari yang London. Nah, awalnya sih aku pertama kali itu pakai oat. Jadi kakak aku bilang, kalau misalnya jerawatan udah jangan pakai skincare terlalu banyak, takutnya malah tambah jerawatan. Nah akhirnya kakak aku bilang pakai yang alami aja. Terus aku kepikiran apa skincare yang alami itu apa ya? Apakah lemon kah? Ataukah apa gitu? Nah akhirnya aku cari-cari di internet, katanya oat itu bagus. Nah kebetulan aku juga suka sarapan oat, jadi aku langsung pakein di muka. Nah waktu itu aku ngerasa kayaknya mendingan banget gitu jerawatannya gitu. Tapi kan nggak bisa sekedar bahan makanan ditaruh ke muka kan. Aku pikir harus jadi skincare. Nah aku waktu itu sebenarnya bukan berdoa sih, cuma ngomong kayak Tuhan bisa nggak ya aku tuh punya brand skincare. Kayaknya 3-5 hari kemudian aku di DM sama
sama teman aku. Ah, Katanya dia punya pabrik skincare dan siap untuk ngebantu bikin skincare. Gitu kok bisa ceritanya. tiba-tiba di Iya, kontak? aneh kan? Gimana tuh? Udah jalannya kali ya. Jadi kayak di DM, Hmm. terus kayak akhirnya ya udah aku kayak pertama kan pikir apa ini kayak penipuan gitu ya, takut banget kan karena kan kayak baru kenal juga. Tapi ternyata pas aku datang ke pabriknya, nah di sini nih aku datang ke pabriknya terus dikasih tahu ini produknya yang mereka buat tuh apa aja, terus ini labnya segala macam. Akhirnya aku coba develop lah produk pelan-pelan bareng mereka gitu. Dari masalah aku itu kan menjadi ada banyak orang yang punya masalah yang sama kan. Nah di situ aku kayak mikir gimana aku bisa nolong orang-orang itu, gitu aja sih. Dan kalau misalnya untuk dari segi bisnis berarti banyak banget market yang emang ngalamin masalah yang sama kayak masalah kita gitu. Sebenarnya waktu aku lagi jerawatan itu aku sering banget share di Instagram sama aku YouTube juga. Nah dari situ Content creator juga? iya, nah dari situ orang-orang kayak, Kak aku sama nih jerawatan, gimana ya caranya segala macem. Nah di situ aku sharing-sharing. Terus pertama kali pas jadi produknya aku malah kirim ke follower. Jadi mereka cobain gitu. Jadi bukan ke orang terdekat dulu tapi malah Iya. ke followers gitu. Karena mereka kan ngalamin jerawat kan. Jadi aku kirim ke follower terus ternyata sembuh. Ya udah, jadi aku kayak makin pede. Kenapa bisa yakin? Ya berani aja sih. Berani nekat aja sih. Kayaknya banyak banget maksudnya entrepreneur yang aku temuin dan mungkin aku look up-nya sama cewek-cewek kali ya, entrepreneur jadi businesswoman, dan aku ngelihat kenapa mereka bisa sukses. Salah satunya aku coba berani banget, mungkin lebih berani dari aku gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis kan takut kan, aduh nanti uangnya habis segala macam ya, mungkin itu part of our journey. Jadi kalau misalnya emang gagal ya udah bangkit lagi aja gitu. Ya susah sih, cuma pasti ada momen kita gagal gitu loh. Karena nanti suatu saat kalau misalnya setiap kali aku gagal, aku tuh selalu mikir momen ini aku bakal ceritain waktu aku nanti sukses gitu. Kalau boleh tahu range harga Produk skincare-nya paling berapa sih? Range-nya itu sekitar 100 ribuan sih Sampai sampai 200 ribu. Jadi ada yang mulai dari 79.000 sampai paling mahal tuh 210.000. kalau yang tadi dibilang paket kan banyak tuh. Iya. Kalau paket berapa? 200? Kalau paket 300 sampai 400 ribu. Beda-beda sih kalau misalnya paket. Tergantung isinya. Iya, gitu iya. ya. Kalau isinya ada apa aja gitu? Kalau misalnya untuk basicnya kita ada facial wash, terus day cream sama sleeping mask. Mungkin sekarang udah launching sunscreen. Jadi udah banyak sih, ada toner juga, terus ada emulsion serum. Kalau ngomongin harga, strategi penentuan harga brand kakak gimana? Kalau misalnya untuk strategi penentuan harga, itu pastinya pertama aku ngelihat dulu nih untuk marketnya. Jadi kayak misalnya ada produk serum, dari sisi market yang mirip sama aku, kompetitor-kompetitor aku harganya tuh berapa. Nah baru di situ aku kayak ngelihat untuk produksinya tuh berapa. Nah baru di situ kayak kita sesuaiin harga aja sih, gitu. Dulu sih modalnya nggak terlalu gede sih, paling mungkin tadi sekitaran 20 atau 30 juta. Tapi kan tetap maksudnya nggak langsung sekaligus keluar gitu loh, pasti kayak bertahap-bertahap gitu. Waktu itu aku kumpulin dari modal reseller, terus ada sebagian juga aku pinjem ke papa angkat aku. Terus langsung aku balikin kayaknya sekitar nggak sampai setahun aku balikin 2 kali lipat deh. Nah, selain modal apa yang harus diikutin sama orang-orang yang mau bikin bisnis? Banyak sih pastinya, mungkin kayak dari sisi produk itu juga harus bagus banget. Terus mungkin juga dari sisi branding, terus kenapa kayak orang harus beli produk ini, dari sisi kayak marketing, itu yang perlu sih untuk awal-awal ya. Kalau misalnya tim gitu-gitu mungkin nanti aja nggak apa-apa. Nah sebenarnya untuk propose ke papa angkat aku juga bukan kayak sekedar keluarga gitu. Jadi benar-benar kayak ke investor, aku bikin proposal. Jadi kalau misalnya aku pinjamnya sekian bakal balik berapa dengan bunga berapa. Jadi aku benar-benar kayak bikin gitu, dan
sebenarnya kalau perhitungannya benar-benar perhitungan yang simple banget. Kayak misalnya, oh untuk biaya produksi aku harus keluar segini. Terus untuk biaya marketing aku misalnya harus keluar untuk awal mungkin 10 juta. Nah sisanya itu aku gaji diri sendiri 3 juta per bulan dan aku save selama 6 bulan. Kalau misalnya omset itu sekitaran sekian M. Cuma kalau misalnya produk terjualnya itu mungkin 10.000 sampai 20.000 piece per bulan. Nah, sejak awal bisnisnya berdiri sampai sekarang, peningkatan omsetnya tuh udah seberapa jauh juga? Jauh banget sih. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang kayak signifikan, iya. Karena waktu aku momen launching kan 2019. Nah itu bener-bener momen semua orang tuh lagi, maksudnya market tuh lagi suka banget sama brand skincare lokal. Jadi momennya mungkin pas. Jadi mungkin dari awal aku launching itu omset paling kayak 5 juta, 10 juta, terus tiba-tiba langsung bisa ngehit 50 juta, 100 juta, terus sampai meningkat banget. Gitu, sampai MM-an saat ini. Dulu sih persaingannya nggak terlalu ketat sih, nggak kayak sekarang ya. Kalau misalnya dulu sesama skincare lokal, mungkin persaingannya masih sehat dan oke banget. Karena kita kayak bener-bener bersaing gimana produk kita seinovatif mungkin. Terus juga mungkin dari sisi harga itu cocok sama mereka, sama customer. Dan pokoknya bagus deh produknya. Tapi sekarang mungkin udah susah banget untuk persaingan di beauty industry karena banyak produk impor, terutama produk Cina yang masuk ke sini. Gitu. Ya bertahan, ngikutin perkembangan zaman udah gimana. Mungkin sekarang perkembangan zamannya adalah eranya TikTok, ya kita harus ikutin marketing di TikTok gitu. Kalau misalnya perkembangan untuk omset dari 5 tahun lalu sampai sekarang, mungkin 10 sampai 20 kali lipat sih. Tapi ingat juga ya kalau tahun lalu, pokoknya 2021, 2022 itu kita sempat turun banget dan baru naik lagi 2022 akhir. Nah itu naiknya lebih naik lagi dibanding yang sebelumnya. Kenapa turun Kak waktu itu? Kayak banyak hal sih, mungkin karena persaingannya udah mulai ketat. Terus juga aku banyak kesalahan manajemen kayak mungkin dari sisi operasional sama sisi marketing tuh banyak banget kesalahannya. Karena kan aku kayak bener-bener orang yang baru berbisnis kan, jadi ya udah asal tembak aja gitu, nggak based on data. Jadi kayak feeling gitu. Nah itu banyak banget kita rugi di situ sampai mungkin 1 bulan tuh kita bisa rugi 100 sampai 150 juta selama 2 tahun. Bulan 150 juta. Iya. Udah hampir tutup, Kak. Itu pas lagi mengalami itu berarti lagi jatuh-jatuhnya. Lagi jatuh-jatuhnya sih. Ada peristiwa lain nggak yang mungkin lebih jatuh dari itu? Kayaknya itu sih, kayak momen, soalnya kita kan hiring banyak banget orang, mungkin waktu itu sekitar 20 lebih sampai 30 karyawan. Nah itu kita harus kayak apa ya namanya, mengurangi karyawan-karyawan di saat itu juga karena kita benar-benar minusnya tuh parah banget kan. Nah itu yang mungkin bikin sedih kali ya, karena kan mereka dari awal banget, dari awal ngikutin kita gitu. Nah tapi harus kayak berpisah sama beberapa orang dan akhirnya sekarang jadi small team banget sih. Berapa sekarang? Mungkin 7 atau 10. Dari 30 Iya. jadi 7 doang. Waktu itu mungkin salah satunya kita hire karyawan terlalu cepat karena kan kita kayak membludak banget kan. Mungkin sehari itu bisa ribuan order gitu. Jadi kita kayak hiring. Nah itu kita nggak, maksudnya kalau prinsip aku ya, untuk kerja sama meskipun mereka karyawan aku, tapi kerja tuh bener-bener cocok-cocokan kayak partner. Itu prinsip aku. Nah kita waktu itu hiring, kita udah nggak lihat CV lagi Kak. Jadi kayak udah hiring gitu. Kayak kamu punya temen nggak? Udah langsung masuk aja besok gitu. Jadi Padahal harusnya gimana? harusnya kita bener-bener profiling dari sisi orangnya, karakternya cocok gak sama kita. Terus mungkin kita probation 3 bulan karena ngelihat kayak cocok gak kerjanya sama culture company kita. Nah harusnya kayak gitu. Cuma waktu itu bener-bener lagi membludak banget. Akhirnya kita kayak hiring banyak. Terus operasionalnya gede, tapi ternyata persaingannya semakin ketat. Jadi semakin turun omsetnya, tapi operational cost-nya udah gede banget.
Tantangan yang dihadapin kalau di beauty industry sih pastinya persaingannya sih. Persaingannya super ketat banget dan modalnya harus gede banget kan. Karena kalau misalnya teman-teman lihat aja, orang-orang yang maksudnya brand-brand skincare itu pasti pakai brand ambassador kan. Baik dari Korea lah, dari mana gitu, pokoknya pakai brand ambassador dan itu makan biaya yang cukup besar. Terus marketingnya, biaya ads di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, mereka kayak bakar biaya ads-nya tuh gede banget. Nah, sebagai skincare lokal yang aku juga sendiri, pakai modal sendiri juga, itu menurut aku cukup berat sih untuk bisa bersaing sama mereka gitu. Tapi makanya kita punya strategi khusus, yaitu ya udah kita kalau misalnya khususnya aku pakai personal branding untuk bisa masuk ke TikTok. Sebenarnya yang justru jadi brandingnya ya. Aku ceritain sih, jadi kayak gimana dulu bikin highlight, terus produk-produknya itu kayak gimana dibikinnya, keunggulan produk kita, bener-bener diceritain semua sih di TikTok dan di Instagram. Kalau misalnya untuk sekarang itu strateginya pasti sosial media sih. Senjata kita ya sebagai skincare lokal yang belum punya begitu banyak budget, pastinya kita menggunakan sosial media kayak Instagram, YouTube, sama TikTok sebaik-baiknya. Jadi ya kita benar-benar angkat cerita kita, permasalahan-permasalahan orang, permasalahan-permasalahan aku waktu dulu di sosial media. Soal brand ambassador, gitu-gitu kan, dibilang pengennya pakai personal brandingnya. Udah efektif belum sih strategi yang ini? Kalau misalnya sekarang sih menurut aku udah cukup efektif sih, karena kan kita kendala budget buat bisa pakai brand ambassador atau marketing yang cukup besar gitu budgetnya. Sebenarnya nggak sengaja langsung kayak pakai personal branding aja lah. Karena kan dari awalnya itu aku emang udah konten di YouTube. Jadi dari aku sebelum bikin brand, aku emang udah cerita sharing tentang perjalanan jerawat aku kan. Nah makanya waktu sempat 2021-2022 itu kan turun kan, nah aku sempat drop juga. Jadi sebagai secara personal aku kayak sempat drop gitu, jadi kayak nggak pede, terus juga bingung mau ngapain lagi. Nah makanya pas udah 2002 akhir itu aku baru mulai belajar lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri sih. Jadi untuk kayak ngonten lagi. Nah itu aku juga cerita sama sih kayak perjuangan aku pas aku cerita dulu. Kalau visi misi pastinya kita kayak pengen menciptakan produk yang benar-benar bagus dan pastinya dari Indonesia ya. Jadi kayak produk lokal dan kita pengen ngebantu orang-orang supaya kulitnya tuh bisa sehat gitu ya. Mungkin dari dulu banyak skincare abal-abal dan aku juga ngalamin. Nah, aku pengen mereka tuh bisa sehat kulitnya. Dan kalau misalnya untuk kedepannya, kita pengen produk Indonesia tuh bisa diakuin sama dunia sih. Kalau produknya bener-bener bagus. Sekarang produk kapalnya udah diakuin belum? Beberapa udah beli sih dari luar. Jadi kita udah kayak kirim ke Malaysia, ke Amerika, ke Hong Kong, ke Dubai. Lumayan banyak sih. Cuma mungkin di akhir tahun ini kita bakal masuk ke Dubai. Sosok yang jadi inspirasi aku Ibu Nurhayati Subakat, karena sekarang kan mungkin kalau dilihat grupnya Wardah tuh udah gede banget kan. Jadi mungkin punya banyak brand kayak Makeover, terus juga Kaf, apalagi ya, Emina, kayak banyak turunan-turunan brandnya. Nah, sebenarnya aku pengen banget jadi kayak gitu. Tapi ya mungkin perjalanannya masih panjang karena Wardah pun dari tahun kalau nggak salah 2000 itu baru naik, padahal bikinnya tuh udah dari tahun 60-an. Jadi perjalanannya kan panjang banget gitu. Untuk perjalanan sebuah brand, menurut aku untuk sekarang aku 5 tahun masih terlalu dini banget sih. Dan aku masih harus banyak belajar. Nah, menurut kalian tren bisnis skincare lokal di Indonesia ini kedepannya gimana sih? Kalau misalnya menurut aku
pastinya marketnya itu semakin besar karena makin banyak orang yang sudah teredukasi dan makin banyak peminat untuk skincare lokal. Tapi kembali lagi sih aku bilang tadi persaingannya juga kayak ketat banget. Untuk bikin brand skincare mungkin gampang banget ya sekarang karena udah banyak banget pabrik maklon dan kita kayak tinggal ya udah bikin aja gitu. Tapi yang susah itu bertahan. Untuk mempertahankan supaya kita tetap sustain, brand kita itu tetap oke, tetap bagus, produk-produk kita juga harus dipertahankan kualitasnya. Dan juga sekarang bukan lokal saingan sama lokal sih, sekarang kita malah saingannya sama luar. Yang tadi aku bilang banyak banget skincare dari China masuk ke Indonesia dan mereka juga bilang, oh mereka skincare lokal, padahal mereka skincare China dengan harga mereka yang sangat murah. Mungkin harganya cuma kayak 30.000, 40.000 dan dimana itu menurut kita udah nggak masuk akal karena untuk kita dapetin produksi segitu aja tuh udah berat banget gitu dan kualitasnya juga diragukan lah kalau misalnya harganya sampai kayak semurah itu kan. Target kedepannya kalau misalnya sekarang ini Harad kan kayak resellernya tuh baru beberapa doang dan kita belum buka reseller dari sejak kayaknya beberapa tahun lalu. Karena menurut aku banyak banget reseller yang beli barang terus mati kayak nggak bisa dijual. Jadi kan ada minimalnya tuh kayak beli reseller misalnya minimal 1 lusin, 1 produk atau 1 SKU. Nah akhirnya nanti kita bakal buat satu aplikasi yang sekarang udah ada sih sebenarnya. Jadi buat orang-orang yang pengen jadi reseller tapi nggak usah pakai stok atau modal yang besar. Jadi mereka cukup beli 1 paket aja, mereka udah bisa jadi reseller. Gitu. Kalau keberanian harus lah ya sebagai kayak entrepreneur, yang paling susah kan mental. Kalau misalnya mentalnya lagi kayak diacak-acak gitu, kayak lagi drop segala macam kan itu yang paling susah buat bangkit lagi. Itu sih yang paling menurut aku perlu dijaga sih. Terus juga mungkin kalau misalnya sekarang anak-anak muda itu kan udah bisa pakai sosial media dan dengan cepatnya mereka tuh bisa berkembangnya bener-bener pesat banget. Jadi kadang-kadang orang kan bilang, nggak mungkin, masa 1 tahun aja udah bisa menghasilkan ratusan juta misalnya. Tapi ya eranya udah berubah karena teknologi sosial media tuh udah bikin kita tuh semakin cepat untuk bisa berkembang kan. Makanya jaga hati juga sih, jangan sampai kalau misalnya kita baru berkembang sekarang, terus udah kayak ya udah deh santai segala macam. Itu jangan sampai sih, karena belum tentu sekarang berkembang, tapi nanti 10-20 tahun lagi pas kita udah umur 50 itu masih sustain gitu. Jadi harus dipikirin ke depannya tuh kayak gimana. Jangan kayak stuck untuk sekarang aja dan seneng. Misalnya udah sebulan dapat berapa M gitu, udah dapat 10 M ya seneng. Belum tentu, karena bisnisnya nggak bakal panjang kalau kita nggak pikirin nanti ke depan.